Nah, sehingga kalau wanita tadi pertama ya, eh, sebelum zuhur kok melihat ada darah. Melihat ada darah. Apa yang dia lakukan? Sholat nggak? Sih itu darah haid. Sebelum asar dia aja. Ternyata masih keluar. Nah, kemudian eh, setelah asar, ya, setelah asar dia cek lagi masih keluar. Nah, setelah maghrib dicek sudah nggak keluar. Nah, apa yang harus dia lakukan? Wajib mandi nggak? Zuhur asar itu perlu dicatat kan dia nggak sholat. Sedangkan belum bisa dipastikan ya darah ini haid atau tidak. Tapi hukum awal dia dihukumi seperti haid dulu, tetap nggak sholat. Eh, nah kemudian yang maghrib sholat nggak dia? Dia sholat kan sudah bersih, kan nggak keluar, kan dia nggak keluar darah. Nah apa yang menjadikan dia tidak sholat? Dia wajib sholat. Nah ketika yang sebelumnya ini sampai total 24 jam kan belum bisa dipastikan itu adalah ya dia cukup bersihkan tadi itu kemudian dia sholat. Hmm? Ya. Nah, kenapa? Belum ketahuan. Jadi nanti bisa diketahui itu kalau sudah benar-benar berhenti. Nah, kemudian di esok hari, ya di esok hari itu ternyata keluar lagi. Ya sebelum zuhur keluar lagi. Nah, zuhurnya sholat nggak? Nggak. Dilihat asar masih keluar, sholat nggak? Nah, maghrib berhenti. Hah? Ya. Nah, sudah 24 jam belum tadi? Belum kan? Belum. Baik, tapi maghrib ketika udah bersih kan dia sholat kan? Baik. Ternyata setelah itu nggak keluar lagi. Pertanyaannya itu haid atau tidak? Bukan. Ya terus apa yang harus dilakukan? Nah, berapa utang yang tadi? Kodok, yang harus dia kodok. Ya, zuhur, asar, kodok. Hmm? Ya, sholat langsung. Ya ketika memungkinkan, tapi ketika masih banyak hal yang dia tidak bisa mengerjakan, ya nanti nunggu waktu luang untuk kodok. Tapi nggak ada waktu khusus. Ya, kodok bisa di waktu kapan? Hmm? Dicicil juga. Baik. Nah, kemudian misalkan di hari ketiga keluar lagi, dari empat keluar lagi seperti itu. Nah, di hari kelima masih keluar, di hari keenam sudah berhenti total. Nah, di apa namanya? Diakumulasi ternyata lebih dari 24 jam. Nah, berarti haid. Apa yang harus dilakukan? Hah? Kan sudah berhenti tadi. Nah, dia harus mandi. Dia harus mandi. Ya, ya karena ketahuan sebelumnya itu adalah haid kan, ya dia harus mandi. Nah, ketika dia mandi, eh, ada kewajiban qada salat nggak? Nggak kan, semua itu durasinya ya termasuk waktu haid, ya sehingga tidak ada kewajiban dia untuk mengqada salat. Nah, kalau di waktu bersih itu, misalkan suaminya ngajak, kan itu semuanya masih terhitung apa? Ya terhitung waktu haid. Dosa nggak suaminya ketika ngajak di waktu yang ketika tidak keluar darah tadi? Nggak, karena hukumnya secara zahir bersih gitu. Walaupun ketika selesai diketahui itu semua adalah. Nah, misalkan kalau di hari yang ketiga itu nggak keluar sama sekali. Di hari ketiga, satu tadi keluar ya beberapa jam, hari kedua beberapa jam, ketika kosong nggak keluar sama sekali, karena nggak keluar. Ya, kemudian keempat nggak keluar, kelima keluar. Nah, ketika diakumulasi di hari yang keenam, ketika sudah putus tadi itu lewat 24 jam. Berapa hutang yang dia puasa?
Ah, Ini kan masuk hari. kan hari pertama dia nggak puasa, keempat nggak puasa, kelima nggak puasa. Kenapa? Karena juga kalau dia puasa di situ itu nggak sah puasanya. Kadang dia harus mengkodok. Atau semakin jelimet nggak? Bubar aja kalau gitu. Semakin terpenuh. Selama di desa. Hitungnya nggak gitu. Iya. Zuhur, asar. Iya. Itu ada dalil. Ya, kita sebelumnya cek ombak dulu gitu loh. Jadi kita jadi kita biar tahu oh ternyata seperti itu gitu loh pembahasannya gitu ya. Ya, seperti itu pembahasannya. Nah, makanya kita kasih pancingan-pancingan itu hanya untuk untuk ini aja lah. Cek ombak dulu. Nah, ya cuma nanti antum akan paham utuh itu kalau selesai buku ini. Belum selesai itu nanti masih sebagian akan menggantung. Ikutin etika sampai hari terakhir. Ya seolah-olah sudah paham tapi belum, karena belum utuh. Nah makanya ini puzzle-puzzle yang antum harus selesai. Makanya kalau antum siap menyelesaikan kita lanjut, kalau nggak siap menyelesaikan nggak usah kita lanjutkan. Biar nggak jadi syubhat nanti. Ah, jadi wanita kan ngecek dengan ada nanti batasan ya kudro. Bahkan kudro itu termasuk haid. Kudro itu ya, cairan yang masih keruh. Itu dalam madzhab Syafi'i masih dihitung haid. Jadi ketika dimasukkan kemudian dikeluarkan tuh keluarnya keruh ya sudah berarti dia terhitung masih keluar. Iya, ya mungkin ketika tadi keluarnya itu dikit-dikit, maka sering-sering dicek ya untuk kemudian mengetahui durasi. Kecuali yang memang keluarnya itu stabil terus menerus kan nggak harus kemudian dicek. Mungkin kalau menerus begitu ya menjelang waktu sholat aja perlu di sudah bersih atau belum. Tapi yang terputus-putus begitu ya harus sering dicek. Kenapa? Ya mungkin. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Sebagai awalan dulu. Pas ininya bersihnya. Hmm. Iya ya pokoknya benar-benar bersih tidak ada noda sedikit pun. Tidak tidak semua kemudian tanda sucinya harus begitu dan itu pun nanti kadang keluarnya beberapa hari setelah menurut sudah bersih. Jadi nggak harus nunggu itu kemudian dihukumi bersih. Nggak harus nunggu itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Baik, dalilnya dulu tadi untuk haid, penjelasan haid di Al-Quran dan Sunnah. Ya, dan ini mazhab Syafi'i ya, beda dengan mazhab yang lain. Makanya kalau antum sing mazhab punya acuan, termasuk tadi siapa? Pak Tadil Musa fil Mahid.
dan mereka menanyakan katakanlah itu adalah karena itulah jauhlah waktu haid dan jalan komunikasi mereka sebelum mereka suci. Ketika mereka sudah suci, alhamdulillah mereka sudah sesuai dengan ketentuan yang diceritakan Allah kepadanya. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bersabar dan mencintai orang yang menunjukkan diri. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman pertama bahwa darah haid merupakan najis berdasarkan firman-Nya. Selanjutnya Allah memerintahkan para suami untuk menjauhi istri yang haid. Maksudnya bersebat antara pusat dan hati. Bukan menjadikannya saat makan, minum, dan panggilan. Dan ini merupakan kebiasaan orang-orang bukan ajaran Islam sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis. Dari Anas mengatakan bahwa orang-orang yang berdusta ada istri mereka yang baik, maka mereka tidak akan makan dan tinggal bersamanya. Alasan ini terkait kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan jumlah ayat selanjutnya tadi. Bisa kemudian Rasulullah bersabda, artinya lakukanlah apapun selain pernikahan. Bukan dalam sabda beliau maksudnya adalah seksual. Dari Islam apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Dibaca terjemahannya saja langsung. Beliau juga meletakkan bibir beliau di dalam Joshua. Memakan lagi dalam hadis tersebut dari dirinya Aisyah berkata, Rasulullah SAW beristirahat selama itu saat terbaik. Kemudian menggunakan dalam ayat tersebut malu boleh mengenai istrinya saat istrinya haid. Kemudian dengan istrinya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Bahwa banyak hadis mengenai salah satunya hadis Rasulullah yang dilihatkan oleh Fatimah. Apabila ada Abdul Haid dan Abdullah sholat dan dibilang bersihkan secara lalu sholat. Baik, cukup. Tadi berkaitan dengan haid ya. Jadi haid apa hukumnya? Najis. Ya dalilnya apa? Qul huwa ada. Ya bahwasanya yang demikian adalah. Kemudian ketika wanita haid, apa yang tidak boleh dilakukan oleh suami? Ya berhubungan suami istri. Adapun di luar itu ya masih dibolehkan, dan tadi ada keterangan bahwasanya Bunda Aisyah ketika dalam keadaan haid itu minum, dan ketika beliau memberikan sisa kepada Nabi dan minum dari bekas bibir Aisyah minum. Ya artinya tidak najis ya, apa namanya, tubuhnya tidak najis secara haid yang keluar. Yang najis hanya haidnya. Beda dengan orang-orang Yahudi. Kalau diizinkan tinggal bersama mereka di dalam rumah, dianggap ya sudah itu jadi barang najis.
Jadi Islam tidak demikian. Yang najis hanya darahnya, adapun kemudian itu tetap suci. Tadi dalilnya benda Aisyah ketika minum, Nabi minum dari tempat yang sama. Kemudian ketika beliau memakan tulang yang ada dagingnya, Nabi pun juga tadi mengambil sisanya untuk dimakan. Dan tadi diterjemahkan di dalam kamarku ya, yang lebih tepat itu di pangkuanku. Jadi Nabi itu ketika Bunda Aisyah sedang haid itu pernah bersandar ya di pangkuan Bunda Aisyah, ya artinya nggak ada masalah dengan yang demikian. Nah, cuma larangannya satu tadi, yaitu berhubungan suami istri. Nah, ketika perempuan itu sudah terputus ya darah haidnya, apakah boleh suami berhubungan suami istri? Belum boleh sampai dia bersuci terlebih dahulu. Bersuci. Jadi bukan sekedar suci, harus bersuci. Mandi junub. Mandi besar. Nah, juga dalil tadi ketika seorang perempuan itu dalam keadaan haid, maka diperintahkan untuk meninggalkan sholat. Tapi ketika sudah selesai tadi masa haidnya, maka diperintah untuk mandi, kemudian ya dia sholat. Sholat saat itu atau mengkodok sholat sebelumnya? Ya, sholat saat itu. Karena sholat tidak perlu dikodok ketika wanita dalam keadaan haid. Tapi kalau puasa, ya dikodok. Kalau misalnya gini kan, pas dicek jam belum masuk waktu zuhur itu masih ada. Nah, terus kemudian karena di perjalanan baru bisa ngecek lagi itu pas udah masuk asar. Nah, sedangkan ini kan kita nggak tahu nih antara waktu zuhur sampai asar ini apakah sudah suci atau belum. Gitu. Nah, itu yang zuhur itu wajib dihodok atau hanya asarnya aja? Kan belum ketahuan. Ya, dalam artian wajib qadha atau tidak itu ketika semua keluarnya darah di bulan itu benar-benar sudah berhenti. Makanya kan kalau yang tadi kan terputus-putus itu dia hanya perlu ngecek di masing-masing waktu sholat. Ya, ketika di waktu sholat itu kok ternyata sudah tidak keluar, bukan tidak suci karena belum tentu benar-benar suci ya, sudah tidak keluar. Nah, di situ kan dia sholat, hanya sholat ya untuk yang itu. Nah, cuman nanti kan tadi itu sampai 24 jam atau tidak. Kalau memang terputus-putus. Ya, kalau kemudian tidak terputus-putus, eh ya berarti ya berapa dia keluarnya itu. Jadi ada durasi minimal. Jadi kalau dia belum mencapai durasi minimal, maka itu bukan haid. Nah, sehingga ketika tadi ya duhur kan misalkan nggak sholat, misalkan asar pun nggak sholat, maghrib sholat, ternyata setelahnya kan nggak keluar lagi. Ya berarti wajib qadha nggak? Wajib qadha. Terakhir sebelum dia ngecek itu. Yang ditinggalkan, semua sholat yang dia tinggalkan. Kalau normal. Kalau haid maksudnya ya. Normal. Ya intinya kalau itu kan ketika ternyata darahnya itu tidak memenuhi standar sebagai haid. Padahal dia kan nggak sholat, padahal tidak haid, berarti kan wajib qadha. Tapi ketika nanti diakumulasi ternyata kok memang itu haid, ya sudah nggak perlu qadha karena memang dia haid. Ini saya ini head yang terakhir ya. Pas zuhur itu dicek karena ada masuk waktu itu ya udah di Asal. karena